Nomor 1, teknologi yang diciptakan oleh manusia selain mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, juga dapat menyebabkan permasalahan sosial seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi menambah masalah sosial semakin kompleks untuk diatasi. Upaya masyarakat untuk meminimalkan permasalahan sosial tersebut adalah A. Memperbanyak jumlah tenaga kerja. B. Memberi sanksi kepada orang yang membuang sampah sembarangan. C. Menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. D. Menyosialisasikan dampak pencemaran lingkungan. E. Merancang pembangunan tata ruang kota yang ramah lingkungan. Jawaban C. Menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Misalnya seperti kendaraan mobil dan motor yang mencemari lingkungan. Jadi kita jika tidak perlu betul menggunakan mobil dan motor, jadi tidak perlu dipergunakan ya teman-teman, sehingga akan mengurangi polusi udara. 2. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik menjadi pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawaban D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan. Pembahasan manfaat pemahaman landasan pendidikan adalah lagi ya teman-teman. Yang pertama, pengembangan wawasan pendidikan yaitu berkenan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. 3. Di negara sedang berkembang, pertambahan penduduk terjadi secara signifikan. Angka kelahiran melonjak dengan cepat dalam kurun waktu yang relatif singkat. Produktivitas yang rendah dan angka kemiskinan yang cukup tinggi menjadi bagian dari permasalahan yang ditemui di negara berkembang. Pertumbuhan kesejahteraan ekonomi pun tergolong rendah. Pertambahan penduduk yang terjadi di negara berkembang menjadi hambatan dalam pembangunan karena A. Hampir seluruh pendapatan habis untuk keperluan konsumsi. B. Berkurangnya tingkat investasi di dalam negeri. C. Tingkat struktur perekonomian agraris. D. Adanya kelebihan modal untuk melakukan investasi. E. Umumnya pertambahan penduduk di negara sedang berkembang produktivitasnya tinggi. Jawaban A. Hampir seluruh pendapatannya habis untuk keperluan konsumsi. Pembahasan penduduk banyak sehingga pendapatan habis untuk keperluan konsumsi. Sebab konsumsi adalah kebutuhan primer yang harus didahulukan dibanding dengan kebutuhan lainnya. Sehingga pendapatan habis di bagian konsumsi. 4. Dalam perkembangan dan kemajuannya antara pengetahuan dan ilmu dan teknologi memberikan kemudahan pada kehidupan manusia. Keterkaitan antara ketiganya berpengaruh satu sama lainnya. Manusia sebagai pelaku dan penikmat teknologi menyadari sepenuhnya bahwa teknologi lahir dari ilmu pengetahuan. Keterhubungan antara ketiga unsur tersebut adalah A. Pengetahuan melekat pada ilmu dan pengetahuan. B. Pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi satu kesatuan. C. Pengetahuan berfungsi bagi ilmu dan teknologi. D. Pengetahuan, ilmu, dan teknologi adalah melekat pada manusia. E. Pengetahuan berfungsi memajukan ilmu dan teknologi. Jawaban B. Pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi satu kesatuan. Pembahasan adanya ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan teknologi. Teknologi yang sudah diciptakan dapat dioperasikan atau digunakan dengan tepat oleh orang yang mempunyai pengetahuan.
Dan teknologi yang sudah diciptakan dan digunakan mempunyai hubungan antara satu teknologi dengan teknologi yang lainnya. Jadi satu kesatuan. Misalnya penggunaan laptop. Penggunaan laptop ini diciptakan oleh orang yang mempunyai ilmu dan dioperasikan oleh orang yang punya pengetahuan tentang bagaimana cara mengoperasikan. Jadi mereka harus punya pengetahuan. Kemudian laptop ini akan beroperasi jika mempunyai baterai. Dan baterai ini dengan teknologi listrik. Dan juga akan beroperasi maksimal jika juga menggunakan internet. Nah, jadi mereka satu kesatuan sehingga teknologi ini saling sambung menyambung. 5. Dalam satu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Jawaban C. Saintifik. Kata kunci dari soal siswa tidak aktif. Nah, metode yang paling tepat atau pendekatan ya teman-teman, pendekatan yang paling tepat adalah saintifik. Karena di dalam saintifik itu ada konsep sendiri, membentuk konsep sendiri, membuat pembelajaran bermakna, pembelajarannya aktif, ada terkandung pakem konsep, berpikir logis, terampil dalam membuat kesimpulan. Jadi, dalam pembelajaran saintifik ini siswa akan menjadi aktif. 6. Keterbatasan sarana dalam pemenuhan kebutuhan manusia memberikan kontribusi pada permasalahan ekonomi masyarakat. Kebutuhan yang terus bertambah dan tidak ditunjang dengan kemampuan dalam pemenuhannya mengakibatkan lahirnya banyak pengangguran dan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Akibat buruk yang ditimbulkan dari pengangguran adalah A. Ketimpangan jumlah penduduk, B. Menurunnya pendapatan nasional, C. Menaikkan harga barang, D. Berkurangnya lapangan kerja, E. Menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Jawaban E. Menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran tinggi akan menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah, sehingga menimbulkan demonstrasi. Itu dari segi politik ya teman-teman. Dan meningkatnya kriminalitas serta pencurian ataupun perampokan. Ini dari segi sosial. 7. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya, dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Jawaban daftar cek. Daftar cek adalah penilaian untuk keterampilan. Sementara untuk kata kuncinya kemampuan keterampilan yang dimiliki. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian untuk benar salah, pilihan ganda menjodohkan adalah penilaian pengetahuan. 8. Dampak perkembangan iptek pada era globalisasi dalam bidang sosial budaya dapat dirasakan oleh manusia. Dampak ini pun memiliki kecenderungan terhadap hal positif dan negatif. Kecenderungan dampak yang dirasakan tersebut itu bergantung pada perilaku manusia dalam memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, rendahnya latar belakang pendidikan pun menjadi penentu terhadap perlakuan yang diberikan oleh manusia itu sendiri terhadap iptek. Bagian yang tidak tergambar pada kondisi tersebut adalah A. Sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. B. Terimbanginya peran kaum laki-laki oleh kaum perempuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan semakin besar. C. Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di dalam masyarakat. D. Kewibawaan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat semakin melemah. E. Kemerosotan moral dalam masyarakat khususnya di kalangan remaja. Jawaban B. Terimbanginya peran kaum laki-laki oleh kaum perempuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan semakin besar. Ya, ini yang positifnya ya teman-teman, yang negatifnya
sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Ini untuk option A. Pembahasannya kemerosotan moral di kalangan masyarakat, kemajuan iptek yang terlalu menekan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga menjadi kaya dalam materi, miskin dalam rohani. Untuk option C, ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di dalam masyarakat. Ini benar ya. Ini untuk yang negatif. Produk lokal makin mendesak dan sulit bersaing. Perekonomian akan dikuasai oleh asing. Cepat dan lambat. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena bersaingan bebas. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk option D, kewibawaan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat semakin melemah. Budaya dalam masyarakat melemah karena cenderung meniru budaya luar melalui iptek. Misalnya, melihat internet, TV, medsos, dan lainnya. Sehingga tradisi-tradisi dari daerah akan semakin lemah dan mereka akan meniru tradisi dari negara lain. Yang option E, kemerosotan moral dalam masyarakat khususnya di kalangan remaja. Perkembangan dan penerapan iptek telah mendorong terjadinya globalisasi. Dengan berbagai macam media, setiap orang termasuk para remaja mudah kena pengaruh nilai budaya lain, seperti termasuk tingkah laku kekerasan. 9. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat penyusunan RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Jawaban A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Langkah pemilihan materi adalah yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Memilih sumber bahan ajar. Itu ya teman-teman. 10. Guru sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, E. Praktik. Jawaban C. Uraian. Pembahasan dimensi pengetahuan itu ada faktual, itu tentang elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik, ada konseptual, klasifikasi, prinsip, konsep teori, prosedural, keterampilan melaksanakan prosedur, metakognitif, keterampilan bersikap mandiri, dan tahu apa yang telah dipelajari, apa yang sedang dipelajari, dan apa yang harus dipelajari. Jadi lebih mengarah kepada uraian ya teman-teman. Demikian teman-teman untuk part 5 ini. Kita ketemu lagi di part 6. Semangat. Semoga lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya.